kingdom, ada klasifikasi makhluk hidup. Ada yang masih ingat ada berapa kingdom klasifikasi makhluk hidup? Ya, ada 5. Sebutkan coba satu-satu. Yang pertama, apa ya? Ya, benar. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang kingdom Monera dan Protista. Nah, untuk kingdom Monera sendiri dia itu adalah kingdom yang organismenya berupa organisme prokaryotik. Apa itu prokaryotik? Tidak memiliki apa? Membran sel. Nah, sedangkan kalau si protista dia itu disebut dengan organisme yang nanggung. Kenapa kok nanggung? Nah, jadi dia itu mau masuk ke tumbuhan nggak bisa, mau masuk ke hewan juga nggak bisa. Nah, jadi dia itu dimasukkan ke dalam kingdom sendiri, namanya kingdom protista. Nah, makanya kemarin sudah belajar klasifikasi protista itu ada yang namanya protista mirip jamur. Ya, ada protista mirip dan ada protista yang mirip hewan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kingdom yang ketiga, yaitu tentang kingdom bumi. Nah, kalau teman-teman di sini biasanya menyebut bumi itu dengan sebutan apa? Iya. Baik itu yang makroskopis dan mikroskopis. Nah, kalau di sini teman-teman mesti nggak asing ya dengan jamur makroskopis. Kenapa? Karena biasanya jamur makroskopis itu adalah jamur yang sering kita konsumsi. Di sini pasti teman-teman bisa pernah makan jamur tiram, pernah kan? Nah, itu adalah jamur makroskopis yang salah satunya ada kita hari-hari. Nah, tapi nggak itu aja teman-teman. Nah, di sini jamur itu ada berbagai macam bentuknya. Nah, itu ada juga yang mikroskopis. Ada yang paling bawah gambar kaki. Nah, itu adalah salah satu contoh jamur mikroskopis. Ya. Nah, jamur mikroskopis ini biasanya dia itu bisa menyebabkan patogen atau apa penyebab penyakit. Nah, contohnya apa? Tadi yang diungkapkan Mbak ini. Nah, itu salah satunya penyebab tamu. Jadi kan kalau jamur itu suka hidup di tempat yang lembab, tidak pernah cahaya. Jadi kalau misal perut kita berkeringat dan nggak mandi gitu, bisa ditumbuhi si jamur ini. Nah, yang di sini klasifikasi ini berdasarkan spora seksual. Yang pertama ada zygomicota, kemudian ascomycota, ketiga basidiomycota, dan yang keempat heteromycota. Nah, kalau udah tahu apa yang akan kita pelajari, kita masukkan ciri-ciri umum bumi. Yang pertama bisa disebutkan bersama. Ada apa? Ciri-ciri umum bumi. 1. Eukaryotik. Eukaryotik itu apa? Yaitu organisme yaitu yang mempunyai urat inti. Kebanyakan multiseluler, tapi ada sebagian juga yang uniseluler. Kemudian si jamur yaitu punya yang namanya zat itin. Nah, zat itin itu adalah zat yang ada di tubuh jamur atau juga di jamur. Kemudian dia bersifat heterotrof. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, karena dia tidak bisa berfotosintesis, makanya dia itu organisme heterotrof atau dia itu hidupnya itu bisa profit, parasit atau simbiosis mutualisme. Yang tadinya hidupnya dalam keadaan apa? Lembab atau kurang cahaya. Hidupnya berhalus dan menghasilkan spora. Ada nanti spora aseksual maupun spora seksual. Itu ada struktur tubuh jamur. Nah, tubuh jamur itu tersusun atas apa? Tubuh jamur itu tersusun atas yang namanya hifa. Hifa itu adalah dia benang-benang atau filamen yang menyusun tubuh jamur berbentuk seperti pipa. Nah, itu ada gambarnya. Nah, hifa itu berkumpul atau menjadi satu membentuk benang-benang atau jari-jari yang disebut dengan miselium. Dan di sini ada 2 macam hifa. Iya, apa? Hifa beserta dan hifa aseta atau disebut juga dengan seno. Macam-macam hifa itu ada 2. Yang pertama hifanya ada berserta, yang kedua hifanya aseta, berarti tidak berserta atau senositif. Nah, untuk hifa berserta, berarti dia itu antar bagian unsur selnya ada sertanya atau ada sertanya. Kalau yang aseta, berarti dia tidak berserta. Ya, kalau kalian lihat kebun atau di sekitar rumah, ada yang bentuknya yaitu lingkaran, payung dan sebagainya. Nah, namun untuk yang mikroskopis
membantu dalam fermentasi tempe. Ada yang tahu namanya jamurnya apa? Rhizopus. Nah, Rhizopus oryzae itu dia itu jamur pada tempe yang berfungsi untuk mie. Jadi kan kalau tempe itu dibuat dari kedelai ya. Kalau kalian lihat kedelai itu berbentuk bulat dan keras ya. Tapi kalau di tempe itu dia jadi lunak dan pecah kan. Nah itu kenapa kok bisa? Nah itu karena dia itu diuraikan atau dibantu oleh si jamur Rhizopus oryzae tersebut. Nah jadi si jamur Rhizopus itu dia itu akan menghasilkan yang namanya enzim hidrolitik yang mampu memecah si kedelai itu menjadi senyawa lebih sederhana. Bisa dilihat di halaman 230. Nah, cara hidup jamur bisa disebutin ada apa aja caranya? Yang pertama, ya saproba. Yang kedua, parasit. Dan yang ketiga, nah untuk jamur saproba, dia itu adalah jamur yang memperoleh nutrisi dari organisme yang telah mati atau mengurai, atau juga bisa disebut dengan dekomposer. Nah, dia itu biasanya tinggal di mana? Tinggal di tumpukan kayu-kayu, kemudian bisa di sampah atau di bahan makanan. Kalau kalian punya pisang ya di rumah, terus dia itu pisangnya udah berwarna coklat, itu kan sering ditumbuhi jamur. Nah, itu berarti dia cara hidup jamurnya berdasarkan hidup saproba, mengurai atau mendapat nutrisi dari organisme yang telah mati. Sebelum masuk klasifikasi, di sini yang perlu kalian tahu, kalau jamur itu dia dapat bereproduksi secara dua cara, yaitu apa? Reproduksi seksual dan aseksual. Nah, kemudian reproduksi seksual dari dia saling itu adalah mampu membentuk spora seksual. Kalau yang seksual itu bisa dilakukan dengan namanya fragmentasi atau pemutusan kembali. Limpa itu dibaca dalam bentuk dan bentuk limpa yang baru. Bisa juga yaitu dengan cara ini menggunakan spora aseksual. Jadi dia punya dua macam spora, yaitu yang pertama spora seksual dan yang kedua ada spora aseksual. Yang sama, namanya conidiospora. Dan yang terakhir deutero, itu dia bisa dua-duanya, sporangiospora atau conidiospora. Ulas materi yang sudah disampaikan tadi, di sini ada animasi biar kalian lebih paham tentang apa yang disampaikan tadi ya. Itu, jangan saat sarapan ada roti di atas meja makan itu. Jangan baca tanda kadaluarsanya ya, agar roti itu tidak ditumbuhi jamur seperti ini. Kira-kira jamur pada roti seperti ini tergolong tumbuhan apa hewan? Untuk ciri-cirinya, yaitu yang pertama apa? Multiseluler, kebanyakan multiseluler atau bersel banyak. Kemudian sama seperti yang tadi, atomikota, yaitu karena ada sekat. Kemudian di misalnya sama ada tadi atau di jamur. Kemudian reproduksi secara aseksual bentuk conidiospora. Dan reproduksi genetiknya atau seksualnya itu membentuk basidiospora. Sampai 24 itu udah lengkap. Biar nggak ngantuk nanti saya duduk dan kalian ikutin satu jamur aja dengan perannya atau fungsinya ya. Enggak, ini berarti yang kelihatan itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Hydromycota, ciri-ciri habitat di tanah dan hidup dengan saprofit. Cara hidup saproda dan simbiosis mutualisme. Memiliki hifa spasiatik. Memiliki miselium yang yang bertanya apakah jamur yang
Nah, ini termasuk sama dengan transportasi. Sudah presentasi dengan baik dan teman-teman yang sudah aktif berdiskusi. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Pinjam bumi. Nah, pinjam bumi ini tadi diklasifikasikan berdasarkan reproduksi pola seksualnya ada. Yang pertama apa? Mimikota. Yang kedua ada astromikota. Dan yang ketiga keempat tadi udah belajar juga tentang masing-masing dari klasifikasi dan cirinya. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kalian akan belajar lagi tentang pinjam baru, yaitu pinjam lantai. Jadi silakan dipelajari dengan baik dan siapkan dengan baik untuk pelajaran minggu depan. Nah, untuk hari ini sekian. Mohon maaf apabila